Halo semuanya, balik lagi di Gigshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita dan sat-sat aja kita karena nyempil-nyempil kita baru aja nonton film Jatuh Cinta Seperti di Film-film. ya, satu film yang sebenarnya keluar kapan sih Gi? Sebenarnya kalau resminya berarti Rabu minggu lalu, berarti itu tanggal 30. Rabu minggu lalu dan ya selang sekitar hampir belum nyampe seminggu ya, sih, ya. baru 6 harian. Dan so far gue lihat respon di jagat maya tuh lumayan ya. Lumayan. So far tuh per hari ini tuh gue lupa kayak udah lumayan 100.000 deh kalau nggak salah. Kalau nggak salah hampir atau 100.000 gue lupa lah. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri. Di tengah gemburan film Hollywood lah gitu ya, kan. Dia muncul kayak apa? Kayak tiba-tiba nggak sih? Tiba-tiba. Dan ini backgroundnya gitu seperti biasa. Sebenarnya sih mungkin kalau teman-teman tahu ini saya film dari Imaginaries Studio kan ya, studio stand up komedian di mana hal-hal Imaginaries itu punya Ernest sih berarti. Punya Ernest memang punya Ernest. Nah, ini tuh fitur ketiga lebih tepatnya. Nah, tapi kalau kita mulai ngebahas jangan bahas studionya tapi bahas si sutradaranya Yandi Lorenz itu. Kalau teman-teman pernah nonton film sebelum ini yang lumayan mencuat sampai masuk nominasi Piala Citra tuh Keluarga Cemara. Oke. Nah, sebenarnya di sini tuh kayaknya mungkin ada kayak self mockumentary gitu kan, di mana Yandi Lorenz itu sekarang penulis sama sutradaranya, jadi dia nulis sendiri sama sutradara, dan ini tuh ceritanya sebenarnya kayak mau menggambar, bisa bilang love letter to cinema juga sih ya. Jagatnya jagat Indonesia gitu, jadi dia ngambil skop lokal aja gitu. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi di lokal lah gitu. Nah, lagi-lagi pasti genre yang bakal bisa menarik kan romance ya. Nggak pernah mati lah. Itu nggak akan pernah redup kan. Jadi di sini tuh saya film romantis tapi dari sudut pandang para pelaku film. Karena judul filmnya Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Nah, tokoh utama kita pun di sini itu seorang penulis gitu, penulis naskah. Yang lucunya di sini sih kalau aku boleh ngeliat dua pemeran utama di Keluarga Cemara, si Abah sama iya kan, dipakai lagi mungkin dipakai cocok lagi ya. Jadi si Ringo sebagai tokoh utama kita bagus, sama lawan mainnya tuh si Nirina Zubir, si Hana gitu. Jadi di sini tuh lucunya mungkin si Yandi Lorenz ya kalau nggak chemistry udah dapat gitu pakai lagi aja. Jadi dia berarti sana nggak mau jauh-jauh cari casting karakter baru. Malah di sini tuh kayak ngerasa si Yandi Lorenz tuh karena dia nulis dari tulisan dia sendiri tuh dia bisa berimajinasi seperti studionya dengan semaunya dia gitu. Tapi masih dalam batasan romantis gitu. Walaupun sebenarnya karena di situ banyak istilah-istilah teknis perfilman juga ya. Dan itu yang aku suka. Jadi kayak ada penonton awam, apalagi seperti saya yang taunya cuma nonton doang, dapat teknik-tekniknya itu, tapi lucunya itu terjalin dengan baik ke ceritanya. Jadi nggak jadi seperti terlalu menggurui atau soal teknis tanpa menghilangi si esensi ceritanya. Itu sih intinya gitu, penulis yang pengen bikin cerita original, bikin untuk seorang perempuan yang dia taksir gitu. Dan di sini digambarkan karakter ini sudah di late 30 lah. Dan late 30 udah mendekati kepala 4 lah. Dan di sini digambarkan romansa di umur segitu itu seperti apa sih? Psikologisnya seperti apa? Dan itu menurut gue jadi menarik di sini. Dan sudah ditampilkan di trailer juga digambarkan hitam putih. Ya, itu yang jadi menarik. Alasannya detail apa teman-teman bisa tonton sendiri. Dan cuman sentuhan hitam putih ini jadi menarik sih menurut gue. Jadi kayak apa, cukup berani lah ya. Sama kalau ini mah pakai udah ada sih bocoran. Saya adegan awalnya tuh udah ada kalau nggak salah di YouTube juga resmi dari si Imagine. Jadi di mana dia mainin hitam putihnya itu sama mainin aspek rasionya juga. Kalau teman-teman nyadar pas awalnya tuh masih kotak gitu, tiba-tiba jadi white gitu. Jadi, wah, ada juga sensasi seperti ini yang kalau biasanya kayak film-film Hollywood tuh kayak gitu. Nah iya, gue pengen tahu yang lu tahu kayak film apa tuh? Paling kerasa banget ya. Ke-mention juga sebenarnya di film itu. Opening La La Land. Sama kan. Sama kan. Jadi dia tuh mungkin gini sih, nggak mau terlalu orientasi ke barat, tapi yang masih bisa tersampaikan terjadi kalau pakai cara perfilman Indonesia gitu kan. Jadi dia nggak terlalu muluk-muluk dan kataku jadinya pas gitu, nggak terlalu over hyper realism gitu kan. Tapi maksud yang tersampaikan gitu dengan bagus. Nah, satu catatan sih sebenarnya ini film banyak
ngomong sih sebenarnya. Nah, cuman yang jadi menarik menurut gua nggak bosan sih. Nggak bosan, iya. Jadi dialognya tuh cukup padat, cukup penuh dan meaning gitu. Jadi menurut gue gue juga baru perhatiin ini banyak ngomong, cuman gue tidak merasa bosan. Mungkin teman-teman kalau punya pendapat lain bisa komen, cuman gue rasa sih teman-teman nggak akan bosan ya, karena gue nggak ngerti ini kalau ditonton sama anak muda nyampe nggak psikologisnya. Karena kalau misalkan ini gue juga kan udah 30-an ya, maksudnya kayak ya seperti itu gitu. Ya, kan, jadi cukup dialognya dan segala macam tuh ada beberapa yang anjing kena juga gitu. Terus mereka teman lama. Kayak tiba-tiba diketemukan, sudah lama nggak bertemu, sudah punya kisah masing-masing, diketemukan gitu dengan, nanti teman-teman bisa nonton kondisi si perempuannya gimana, kondisi laki-lakinya gimana. Sebenarnya kalau untuk film romantis teh dalam posisi ideal sih sebenarnya. Tapi teman-teman dia bisa jadi referensi. Sebenarnya tipe-tipe yang film-film banyak ngomong gini tuh sebenarnya kalau teman-teman nonton trilogi Before kayak gini sih ya, Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight. Sebenarnya romantisnya tuh tidak romantis yang dilebay-lebaykan gitu. Intinya dari dialog-dialog mereka itu tertampilkan bahwa ada dua insan yang saling memperhatikan, saling mengasihi, saling mencintai gitu. Nah, di sini juga mungkin tetap ada keputusan sinematik ya dengan pakai warna hitam putih yang sebenarnya awalnya juga sih bakal rame nggak di Indonesia, dan lucunya teh itu teh tersampaikan di dialognya juga, kayak si penulisnya juga teh pas ketemu sama produsernya Alex Abad dan Vincent. Iya, bagus itu. Dia tuh kayak bakal laku nggak sih? Jadi kayak dan di sini ditampilkan stereotip film Indonesia. Gitu. Jadi menarik sih. Jadi kita sebagai yang penonton, yang sering nonton lah di sana. Sih ya. Kadang ada yang ada gimmick-gimmick kayak gitu. Kadang teh sih kan intinya buat menjual filmnya, tapi ternyata teh itu teh bisa jadi bahan dialog gitu ya, kayak gitu-gitunya. Nah, itu si Jenny Lawrence mungkin didukung penuh oleh si Ernest Prakasa sebagai produsernya, masukin aja lah komedi-komedi semalam sini teh bisa bagus ngeblend. Nah, tanpa menghilangkan pas adegan dramanya juga teh bagus gitu. Iya, di sini menurut gua Ringo sama Nirina pegang karakternya cukup oke. Ya nggak sih, chemistry-nya dapat dengan psikologis di umur segitu dan segala macam ya, dengan konfliknya gitu. Nah, dan tadi kalau soal komedinya juga jadi sentuhan yang bagus gitu, tanpa mengganggu dramanya. Iya. Jadi pasti komedinya, konsultan komedinya pasti dari hahaha pasti. Ya nggak sih? Iya, jadi nggak terlalu mengambil alih si ceritanya gitu, karena memang itu juga yang saya harapkan, jangan malah terlalu keketawaan, soalnya karena nanti jadi nggak keangkat. Nah, mungkin sih teman-teman kalau belum pernah temu film kayak gini tuh mungkin kita bisa kasih rekomendasi apa lagi gitu, jadi kayak biar ada gambaran filmnya itu sebenarnya kayak gini, karena jujur experience yang beda sih untuk sebuah film Indonesia kalau bagi saya pribadi gitu. Kayak baru sekarang ya? Kayak baru ini nggak? Kayak hitam putih dengan, maksudnya hitam putihnya itu dengan intensi tertentu gitu. Iya, sih? Dengan intensi tertentu. Di sini digambarkan seperti ada paradoks dunianya penulis dan filmnya. Jadi itu udah dikasih lihat sih di trailernya bahwa gimana kalau diperankannya sama orang lain gitu-gitunya. Jadi emang ada dua dunia yang di sini dicampurin gitu. Dan itu jadi menarik, jadi kayak menggelitik gitu. Jadi teh kalau di sini tuh lucunya kayak sebenarnya kalau bisa dibilang apa ya, jokesnya tuh jokes meta gitu. Lu yang nulis skripnya, tapi lu ngejalanin juga sih kejadian itu, terus lu ngelihat orang lain ngomong dialog yang lu omongkan, jadi kayak meta banget lah gitu jokes itu. Lu ngeliat langsung, ya gue ngejalanin kayak gini, gue ngomongnya harusnya jalannya kayak gitu, harusnya jangan kayak gitu. Jadi kayak lucu gitu di sini tuh, bisa kayak hidup lu tuh kayak bener kayak kata-kata si bagus. Kadang kalau kita lihat film teh jadi bisa ikutan jadi perannya yang di film itu gitu kan, merasakan situ. Satu sisi kadang juga, nah ini sih aku sukanya, kita tuh diajarin teknik-teknik bahwa ternyata tuh di satu film itu ada sekuen-sekuen, gimana sekuen-sekuen itu teh bakal nge-build up ke klimaksnya itu. Jadi yang biasanya kita taunya kan nonton doang, maksudnya mungkin kalau Dega udah lebih ngerti lah untuk videografi atau itu kan. Cuman bagi saya yang awam gitu, itu saya tahu cuman X1, X2, X3. Ternyata di antara X1, X2, X3 itu teh ada sekuen-sekuen yang melengkapinya itu. Jadi satu insight yang menarik buat teman-teman gitu, tentang pembagian di dalam dunia perfilmannya jadi menarik sih. Dan di sini komposisi estetika sinematografi juga bagus. Bagus. Karena hitam putih
Jadi mainin komposisi, kontras, shadow. Nah itu jadi bagus banget. Mungkin teman-teman yang suka sinematografi bagus ini bakalan suka. Si soundtracknya lumayan sih. Ya soundtracknya. Ya kan kok di mana di trailernya pun udah di play gitu apa kan, si bercinta lewat katanya suaminya Yura tuh Doni. Itu bagus, lagunya itu bagus banget. Dan di sini cocok banget lagunya ditempel di sini dan soundtrack di dalamnya juga oke. Kita nge-build up gitu tanpa mengurangi bahwa actingnya juga bagus sih semuanya. Memang sih ada beberapa karakter yang jadinya cuman kayak cameo tempelan gitu. Tapi masuk gitu, nggak kerasa tempelan. Ya itu di sini ada banyak istilah-istilah film dan teknis-teknis yang mungkin teman-teman bisa jadi tahu. Itu yang menarik juga. Jadi dramanya dapat, komedinya dapat, ada unsur edukasinya juga. Nah, dan yang satu lagi adalah yang gue bisa simpulkan di akhir, ini menimbulkan sensasi yang cukup unik. Nah, unik. Jadi heartstringnya ditarik, tersayat-sayat, tapi nggak sampai yang bercucuran air mata, tearjerker gitu, enggak. Jadi kayak in your face gitu, ini realita lah gitu bahwa. Nah, aku sukanya di situ karena judulnya Jatuh Cinta seperti film-film, dia tuh kayak menggambarkan lu harusnya jangan bikin romansa kayak yang lu lihat di layar kaca atau di kepala lu, ada di imajinasi lu. Ternyata romansa di kehidupan asli atau nyata tapi nggak kayak gitu. Dan di sini digambarkan karena kenapa menurut gue tadi unik, nggak bisa dikategorikan sebagai happy ending ataupun sad ending. Nah, jadi teman-teman silahkan berkesimpulan sendiri. Jadi open ending gitu. Apa ya kata-katanya apa? Bittersweet kali ya. Bisa wakil jadi kayak nggak terlalu me juga gitu. Karena kan ini mature juga kan sih. Nah, aku sukanya itu mature, jadi mature romance gitu. Ya, dan akhirnya itu tadi tidak terlalu tearjerker itu tadi. Cuman membuat merenung sebenarnya. Iya. Terakhirnya tadi kita sampai kredit habis diem dulu tadi, dan beberapa penonton lainnya ada yang melakukan itu juga, diem dulu gitu. Nah, itu teman-teman kalau misalkan mau agak merenung bisa ditonton. Overall sih pribadi sih ini untuk di tahun 2023 satu film Indonesia one of the best lah. Ini satu film Indonesia terbaik lah. Ceritanya bagus, secara teknis bagus. Kalau saya sih mungkin bisa dibilang agak dermawan, saya sih kasih 8,1 sih kalau saya sih. Iya. Kalau saya sih. Jadi 8 lah ya, oke lah sih. Berarti 8. Iya. Segitulah mungkin. Ya, teman-teman bisa jadi gambaran siapa tahu untuk referensi mau nonton. Harusnya sih ini agak lama. Ini feeling gue bakal lama sih. Ini enggak tahu nih kalau menurut lu, Gia. Ini enggak award enggak? Maksudnya lokal. Kayaknya mungkin untuk tahun depan kan Piala Citra yang kemarin lewat bisa sih ini. Bisa ya? Bisa. Ada kayak potensi ya? Karena untuk Yandinya aja dia pas yang Keluarga Cemara aja dapat naskah adaptasi terbaik. Oh, dia bagus berarti naskahnya. Iya. Jadi bukan nggak proyek asal-asalan lah gitu. Ya itu teman-teman siapa tahu bisa jadi referensi. Yang nonton mungkin udah punya pendapat lain, bisa komen, bisa kita diskusi juga. Apalagi dapat insight yang sebenarnya kita nggak tahu gitu kan, bisa juga share teman-teman di komen. Oke, kayaknya gitu aja ya. Thank you udah nonton teman-temannya. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.